Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan tentang Hotel Trio Ronduan Resort Magelang. Perkenalkan, nama saya Raffi Fauzan Ramdana. Saya Kala Didia. Saya Rahma Rizkyhani. Saya Rahma Rizkyhana. Saya Nadia Adisti. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian profil hotel. Baik, yang pertama yaitu profil hotel. Trio Ronduan Resort Magelang merupakan hotel bintang 3 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 72 Magelang Selatan. Hotel ini terletak di depan mall terbesar di Magelang dan di bagian sisi belakang berbatasan langsung dengan kaki Gunung Kidal. Trio Ronduan Resort Magelang ini memiliki konsep city resort yang menawarkan nuansa lebih modern dengan sentuhan desain kekinian dan nyaman. Hotel ini menawarkan pengalaman menginap dengan suasana asri dan pemandangan alam beraneka ragam gunung yang mengelilinginya. Kemudian, Trio Ronduan Resort Magelang ini awal mulanya dikelola secara mandiri dengan nama Hotel Trio. Namun seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan daya saing, kualitas layanan, dan pengalaman untuk tamu, hotel ini melakukan perubahan manajemen hotel dengan bergabung bersama Azana Hotel dan Resort pada tahun 2014. Azana sendiri merupakan perusahaan yang berfokus pada sistem pengelolaan hotel. Kemudian, Trio Ronduan Resort Magelang ini terletak di lokasi yang cukup strategis sehingga dapat diakses dengan berbagai macam transportasi seperti kendaraan pribadi, bus, angkutan umum maupun transportasi online. Dan hotel ini memiliki total kamar sekitar 101 dengan berbagai macam opsi yang dapat dipilih dan dipesan oleh para pengunjung. Selanjutnya ada latar belakang narasumber. Jadi narasumber yang kami wawancarai yaitu Bapak Herman Kristanto. Bapak Herman Kristanto merupakan salah satu staf yang bekerja di Hotel Trio Ronduan Resort Magelang dengan berbagai pengalaman profesionalnya dalam bidang perhotelan. Bapak Herman merupakan lulusan dari Paris Semarang pada tahun 1989. Beliau juga berperan aktif dalam berbagai organisasi, seperti menjadi ketua Pokdarwis Taman Kiai Langgeng pada tahun 1989 hingga 1991. Dan beliau juga menjadi pengurus BPC PHRI Kota Magelang di 2 periode, di mana tahun 2017 hingga 2022 untuk periode pertama dan 2022 hingga 2027 untuk periode kedua. Bapak Herman Kristanto mengawali karirnya dengan menjadi bagian operasional dan tiketing di Taman Kiai Langgeng pada tahun 1988. Kemudian untuk mengembangkan potensi dan karir secara profesional, beliau memutuskan untuk memulai karirnya di Hotel Trio Ronduan Resort Magelang dengan menjadi resepsionis pada tahun 1991. Dengan skill yang beliau miliki dan kuasai, membuat karir beliau semakin meningkat di Hotel Trio Ronduan Magelang. Bermula menjadi resepsionis, kemudian menjadi asisten manajer HK, kemudian menjadi front office manager, room division manager, dan hingga saat ini menjadi sales and marketing manager yang bertugas menganalisis pasar untuk memenuhi kebutuhan, kemudian melatih tim penjualan dengan teknik yang efektif, serta menciptakan terobosan baru untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada di peran riset dan pemasaran. Hotel Trio Ronduan Resort Magelang melakukan riset pemasaran menggunakan 2 metode berupa sampling dan direct. Metode sampling itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama government, company, and travel agent. Sedangkan untuk metode direct dilakukan melalui chat WhatsApp kepada para responden. Berdasarkan riset pemasaran melalui 2 metode tersebut, dihasilkan keputusan bisnis seperti harga kamar, harga paket, seperti MICE, dan seluruh produk Hotel Trio Resort Magelang. Selanjutnya ada kendala. Yang pertama itu responden seringkali merasa terganggu saat tim pemasaran melakukan survei melalui WA dan membuat tim pemasaran harus melakukan survei secara langsung di objek wisata untuk mendekati travel agent. Untuk mengurangi beban responden saat mengisi kuesioner, tim pemasaran menyediakan gift berupa souvenir secara percuma untuk responden yang mengisi. Pemberian souvenir ini membuat responden jadi lebih
jujur dan akurat dalam pengisian kuesioner dan juga menciptakan citra yang baik untuk perusahaan. Yang kedua ada cuaca. Cuaca yang tidak menentu seperti hujan dan badai yang mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata, mengganggu tim pemasaran saat melakukan kuesioner karena minimnya responden yang datang. Terus yang ketiga ada kualitas SDM masyarakat Indonesia yang kurang mengerti tentang istilah-istilah dalam industri pariwisata, mengakibatkan tim pemasaran harus membuat kuesioner dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami untuk masyarakat umum, dan juga harus memilah-milah responden seperti travel agent atau orang-orang yang berpengalaman dalam industri pariwisata. Dan yang terakhir, dengan kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini, dengan banyaknya orang-orang yang di PHK dan menurunnya daya beli masyarakat, mengakibatkan perusahaan ini mengalami penurunan jumlah reservasi kamar pada saat Lebaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Masuki saran dan masukan. Saran yang masukan yang kami terima dari pihak manajemen hotel ada dua, yakni yang pertama adalah memperbanyak praktek lapangan. Seperti yang disinggung oleh teman-teman saya sebelumnya, pariwisata ini merupakan sebuah industri yang dimana mengedepankan akan praktek yang berpengalaman dan juga pengalaman yang didasari oleh praktek. Lalu yang kedua adalah berani mengambil resiko. Mengambil resiko di sini berarti sudah pernah melakukan praktek yang ada di lapangan, dan kemudian resiko itu akan digunakan menjadi pembelajaran tersendiri bagi para pelaku industri pariwisata. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah riset pemasaran pada Hotel Trio Front One dilakukan melalui metode sampling yang melibatkan pemerintah, perusahaan, agen perjalanan, serta menggunakan komunikasi langsung melalui WhatsApp. Tantangan yang dihadapi termasuk cuaca yang tidak menentu, pemahaman responden yang kurang, dan dampak ekonomi dengan saran untuk meningkatkan praktik lapangan, dan keberanian mengambil risiko mendapatkan pengalaman yang berharga. Sekian dari kelompok kami dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.